Untuk sifat kimia dari alkana, berarti reaksi kimia yang bisa terjadi dalam alkana ini masih sedikit aja. Dia hanya bisa bereaksi dengan Cl2, yaitu substitusi jika ada sinar matahari atau sumber cahaya yang lain, di mana salah satu atom H akan digantikan dengan Cl. Nah, saya punya seperti ini. Nah, ini atom H-nya digantikan oleh Cl, sehingga terbentuk adalah CH3Cl. Nah, CH3Cl ini kalau kita reaksikan dengan Cl2 lagi, maka salah satu atom H-nya juga akan digantikan oleh Cl, sehingga terbentuk CH2Cl2. Untuk reaksi yang kedua, pada pembakaran sempurna. Nah, ini seperti yang itu ya, waktu kita identifikasi senyawa karbon. Jika kita bakar sempurna, dia akan membentuk CO2 dan juga H2O. Untuk kegunaan, nah tadi disebutkan ada zat bakar ya, bisa berupa LPG. Ini contohnya adalah metana. Metana kegunaannya bisa untuk zat bakar, sintesis, dan juga karbon black. Bisa berupa tinta, cat, semir, dan juga ban. Lalu untuk propana, butana, ataupun isobutana, ini bisa masuk ke zat bakar LPG. Sedangkan pentana hingga heptana ini sebagai pelarut pada sintesis, bahan baku untuk senyawa organik ataupun bahan baku industri. Nah, untuk bahayanya kita kan punya di sini zat bakar ataupun zat LPG. Oleh karena itu, ketika ada alkana suku rendah yang berbentuk cairan ataupun gas, dia akan mudah terbakar. Senyawa organik ya, dia akan mudah terbakar. Terus metana bersifat eksplosif atau mudah meledak ketika bercampur dengan udara. Untuk pentana, heksana, heptana, dan oktana digolongkan sebagai senyawa yang berbahaya sebagai lingkungan dan beracun. Rata-rata senyawa organik ini akan beracun jika berada di dalam lingkungan bebas. Yang pertama, dalam menentukan nama alkana, kita harus menentukan rantai induk. Maksudnya bagaimana? Rantai induk ini adalah rantai dengan atom karbon terpanjang. Rantai atom karbon terpanjang. Misal di sini saya punya ada 1 2 3 4 5 6. Totalnya ada 6 atom karbon. Tetapi di sini kita harus mencari rantai yang terpanjang, yaitu ini. Terdiri dari 1 2 3 4 5 untuk rantai induk. Ada 5 atom karbon dan ada 1 atom sebagai cabangnya. Di dalam buku kalian ada nama deret homolog. Kita bisa ke slide sebelumnya ya. Nah, ini dia. Ini namanya ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, hingga dekana. Ini adalah yang perlu kalian ketahui dulu. Nggak perlu yang banyak-banyak, cukup 1 sampai 10 aja. Ini akan sangat membantu. Nama dari rantai induk. Sehingga ketika kita punya 5 atom C, maka namanya adalah pentana. Oke. Sehingga ketika kita memiliki 1 atom C, untuk rantai alkana dia akan memiliki nama metana, tetapi di dalam cabang nama alkana ditambah dengan akhiran il. Yang awalnya ini adalah metana berubah menjadi metil, etana berubah menjadi etil, di sini butana berubah menjadi butil, dan ini propana berubah menjadi propil. Gampang banget ya. Sehingga ini kita memiliki metil sebagai cabang. Nah, di sini disebutkan posisi cabang. Artinya kita membutuhkan penomoran di dalam rantai induk, di mana kita harus menentukan cabang ini akan terletak di nomor atau posisi dari atom C terendah. Maksudnya bagaimana? Jika kita menghitung atom C dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, maka cabangnya akan terletak di atom C nomor 4. Hal ini berbeda jika kita menghitung atau menomori atom karbon dari sebelah kanan. 1, 2,
3, 4, 5. Nah, di sini ketika kita menomori atom C dari kanan, maka cabang akan terletak di atom C nomor 2. Nah, ini yang dimaksud agar cabang terletak di nomor yang paling rendah. Berarti kita ambil nomor atom karbon yang dari kanan ya. Sehingga kita bisa menuliskan nama dari senyawa ini adalah, kita tuliskan posisi cabang angka 2, nama cabang metil, nama rantai induk pentana. Nah, bagaimana bila terdapat lebih dari satu jenis cabang? Nah, saya punya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini tetap ya, rantai induknya adalah pentana dengan cabang berupa metil. Posisinya kita harus menghitung dari kiri dulu, ada 1, 2, 3, 4, 5. Rantai cabangnya ada di nomor 2 dan 4. Sekarang kita coba hitung dari sebelah kanan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia ada di angka 2 dan 4. Berarti mau dihitung dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan, itu hasilnya akan sama aja. Sehingga kita bisa menuliskan. Sehingga bagaimana penulisannya? Karena di sini kita memiliki cabang yaitu 2 metil, maka kita akan membutuhkan awalan di. Penulisannya kita tuliskan cabangnya terletak di posisi nomor 2 dan 4. Lalu kita tuliskan di metil. Rantai induk pentana. Gampang banget ya. Ini jika nanti metilnya ada 3 berarti tri, 4 tetra, dan 5 ini adalah penta ya, bukan peta. Lalu bagaimana jika bila terdapat lebih dari satu jenis cabang? Maksudnya bagaimana? Jika saya punya senyawa alkana seperti ini, kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jika 6 rantai induknya adalah ya heksana. Lalu untuk cabangnya kita punya metil di sini. Lalu ada CH2, ada CH3. Ini artinya cabangnya adalah etil. Maka penomorannya agar cabangnya berada di atom C yang terendah, maka kita nomori dari sebelah kiri ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cabang metil berada di nomor 2, sedangkan untuk etil berada di atom karbon nomor 3. Nah, ketika kita memiliki cabang lebih dari satu jenis, kita punya metil ya, kita punya etil, penulisannya dituliskan sesuai dengan abjad, sehingga yang harus dituliskan adalah etil terlebih dahulu. Etil ada di nomor 3, berarti 3 etil, lalu 2 metil heksana. Nah, kita coba untuk latihannya. Tentukan nama senyawa alkana berikut. Nah, pertama apa yang harus dilakukan? Yaitu menentukan rantai induk. Ya, rantai induknya yang paling panjang. Bagaimana? Coba kalian tentukan terlebih dahulu rantai induk dari senyawa yang nomor 2. Berapa jumlah atom C yang dimiliki oleh rantai induk? Iya, rantai induk memiliki 7 atom C. Dari mana? Dari sini kita lihat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti rantai induk memiliki 7 atom karbon. Namanya heptana. Terus untuk cabangnya kita punya metil dan juga metil. Nah, untuk penomorannya agar kedua cabang ini terletak pada atom karbon yang paling rendah, maka penomorannya harus dimulai dari kanan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di nomor 2 dan di nomor 5. Sehingga untuk menuliskan nama senyawa ini adalah 2, 5 dimetil heptana. Nah, yang perlu kalian amati penulisannya seperti ini. Jika kita memiliki 2 angka, maka di antara kedua angka tersebut harus diberikan koma. Nah, setelah koma harus diberikan tanda strip untuk menuliskan nama cabang. Antara cabang dengan nama rantai induk tidak ada spasi ya. Nah, penulisan nama ini adalah penulisan nama IUPAC.
Nah, tadi belum disinggung ya, untuk nama ini kita terdiri dari dua, ada nama IUPAC dan ada nama trivial. Nama IUPAC itu adalah nama yang berdasarkan peraturan, sedangkan nama trivial ini adalah nama dagang, di mana trivial adalah nama dagang dari sebuah senyawa, dia bisa tidak sesuai dengan IUPAC. Nama trivialnya nanti bagaimana? Trivial nanti akan kita bahas di bagian latihan soal aja ya, biar lebih enak. Lalu yang nomor 3, berapa jumlah atom C yang dimiliki oleh rantai induk? Iya, jumlah atom C-nya ada 6. Rantai induk memiliki 6 atom C, sehingga namanya adalah heksana. Nah, ini adalah rantai induknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus untuk cabangnya di sini kita punya metil, ada metil, ini adalah etil, ini adalah metil. Berarti ada 3 metil dan 1 etil. Penomorannya bagaimana? Agar terletak di atom C yang terendah, kita harus menomori atom C dari sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga kita tuliskan berdasarkan abjad, berarti kita harus menuliskan etil terlebih dahulu. Etil ada di nomor 3. Ingat penomorannya ada 3 strip karena antara angka dengan huruf ya, 3 etil. Strip lagi karena kita akan bertemu dengan angka juga, yaitu kita akan menuliskan metil ada di nomor 2. Ada 2 ya, berarti 2,2 strip di metil heksana tanpa spasi. Oke ya, paham untuk IUPAC? Untuk latihan selanjutnya, dari nama senyawa kita ubah menjadi struktur. Yang pertama kita punya N-pentana. Yang dimaksud N-pentana ini adalah normal pentana. Masih ingat penta itu berapa? Ya, penta itu ada 5 atom C. Sehingga kita tuliskan rantainya 1, 2, 3, 4, 5. Kita memiliki 4 tangan untuk masing-masing atom C. Kita penuhi dengan huruf H. Nah, untuk penulisan yang gampang kita bisa menuliskan di sini ada CH3, lalu dilanjutkan dengan CH2, CH2, lalu CH2, dan yang terakhir adalah CH3. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah normal pentana. Untuk nomor selanjutnya kita punya 22 dimetil pentana. Artinya kita memiliki 2 cabang ya, ada di yang terletak di nomor atom C2. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5 karena ini adalah pentana. Lalu cabangnya metil terletak di nomor 2. Kita tulis di sini. CH3. CH3. Oke, kita kasih ikatan. Ini adalah H3, ini adalah C aja ya karena ini sudah ada 4 ikatan. Lalu ini ada CH2, ada CH2 dan juga CH3. Nah, ini adalah struktur dari senyawa 22 dimetil pentana. Oke, untuk alkane cukup sekian dulu ya. Kita sambung lagi di latihan soal. Jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Follow IG kita agar bisa mendapatkan info lebih lengkap. Terima kasih.